Guys, ada rasa iri di hati saya. Mengapa dia lebih mengistimewakan negara Malaysia? Sini namun kita janganlah berkecil hati ya, jangan kita berkecil hati. Namun saya patutlah memuji negara Malaysia karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini berjumpa lagi bersama saya. Semoga teman-teman semua tidak merasa bosan yang memandang wajah saya di sini, karena saya pun akan selalu mendoakan teman-teman semua di sana. Semoga kita semuanya dalam keadaan baik-baik saja, sehat senantiasa jasmani juga rohaninya, serta segala bentuk kegiatan aktivitas saya mendoakan selalu semoga dalam keadaan lancar dan juga diberikan kemudahan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Amin amin ya robbal alamin. Guys, di sini saya sangat bahagia. Kenapa? Karena saya baru saja mendapatkan kabar bahagia, kabar gembira guys ya. Karena itu hati saya sedang berseri-seri saat ini. Itu adalah kabar di mana ya satu perusahaan besar ya akan berinvestasi di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia guys. Bahkan perusahaan ini ya akan jor-joran ya mengeluarkan dana ya, uang yang sangat banyak ke negara-negara yang ada di ASEAN ini ya, yaitu adalah Microsoft. Pasti Anda tahu ya guys, perusahaan itu adalah perusahaan yang paling besar dan tentu yang paling Anda kenal ya guys ya. Jadi perusahaan ini akan berinvestasi ke berbagai negara yang ada di ASEAN ini guys, termasuk juga Indonesia. Nah, ini adalah kabar yang membahagiakan bagi saya. Karena apa? Karena jika perusahaan Microsoft ini masuk dan berinvestasi di Indonesia, tentu yang pertama itu adalah mengurangi tingkat pengangguran yang ada di negara ini guys ya. Yang kedua itu tentu meningkatkan devisa negara, dan itu benar-benar membuat saya sangat bahagia guys. Tapi di balik kebahagiaan ini ada satu hal yang membuat saya bertanya-tanya dan penasaran kenapa ini terjadi, yaitu adalah nilai dari investasi itu yang membuat saya tidak habis pikir ya guys ya, bahwa di Indonesia nilai investasi yang akan digelontorkan oleh pihak Microsoft adalah sekitar 27 triliun rupiah ya, cukup besar sekali guys. Ini adalah dana yang sangat besar sekali ya, 27 triliun untuk investasi di Indonesia. Namun Microsoft berinvestasi ke negara Malaysia itu jauh lebih besar, di angka 35 triliun. Sementara di Indonesia hanya diberikan nilai investasi sebesar 27 triliun. Di Malaysia itu 35 triliun. Sementara kalau luas negara itu luas lagi negara Indonesia. Dan di sini kita akan melihat guys ya, mengapa Microsoft melakukan hal itu ya, membedakan antara investasi di Indonesia dan di Malaysia. Sebenarnya apa kekurangan Indonesia dan juga apa kelebihan Malaysia di mata perusahaan besar ini guys. Ini adalah statement langsung dari CEO Microsoft, yaitu Satya Nadella. Berikut kita akan menyaksikan itu, kenapa dibeda-bedakan antara nilai investasinya guys ya, Indonesia dan juga Malaysia. Berikut kita saksikan video itu. Perusahaan teknologi asal Amerika Serikat akan berinvestasi di Malaysia sebesar 2,2 miliar US dollar atau sekitar 35,4 triliun rupiah dengan asumsi kurs 16.094 rupiah per US dollar. Investasi tersebut untuk membangun infrastruktur cloud dan AI serta menciptakan peluang keterampilan AI untuk tambahan 200.000 orang di Malaysia selama 4 tahun ke depan. CEO Microsoft Satya Nadella mengatakan, kucuran investasi di Malaysia juga untuk memperkuat kemitraan dengan pemerintah Malaysia dengan mendirikan pusat keunggulan AI nasional. Selain itu, kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan keamanan siber dan mendukung pertumbuhan komunitas pengembang Malaysia. Kami berkomitmen untuk mendukung transformasi AI Malaysia dan memastikan manfaatnya dirasakan oleh semua warga Malaysia, kata Nadella dalam keterangan tertulis Jumat 3 Mei 2024. Selain Malaysia, Microsoft juga berinvestasi pusat data di Thailand dan membuat laboratorium Microsoft Research Asia pertama di Tokyo, Jepang. Investasi Microsoft di Jepang menjadi yang terbesar sepanjang sejarah Microsoft selama 46 tahun bekerja sama di Jepang, yaitu sebesar 2,9 miliar US dollar. Sementara investasi di Thailand tidak dirinci besaran investasinya. Jika dilihat dari jumlahnya, maka investasi Microsoft di Malaysia dan Jepang lebih besar dibandingkan dengan Indonesia yang juga didatangi Satya Nadella. Sebelumnya, Satya Nadella bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta Selasa 30 April 2024, berjanji akan berinvestasi 1,7 miliar US dollar atau sekitar 27,6 triliun rupiah.
Investasi yang dilakukan juga lebih sama dengan di Malaysia, yaitu mendukung infrastruktur cloud dan AI. Tetapi, target peningkatan keterampilan AI lebih besar dari Malaysia, yaitu 840.000 orang di Indonesia. Guys, ada rasa iri di hati saya. Mengapa dia lebih mengistimewakan negara Malaysia? Tadi kita mendengar bahwa investasi di negara Indonesia itu hanya 27 triliun rupiah. Kenapa di Malaysia itu lebih besar? Ya, itu bernilai 35 triliun rupiah. Mengapa ya guys ya? Tentu kita rasa ada sesuatu hal ya yang harus ya, yang mestinya kita ketahui ya. Ini tentu ada penilaian tersendiri dari pihak Microsoft ya guys ya. Tapi Satya Nadella sebagai CEO Microsoft ini setelah menegaskan ya guys bahwa di Indonesia juga berinvestasi secara serius ya, di Malaysia juga secara serius. Tapi saya mendengar juga informasi ya guys ya, bahwa Microsoft ini sebenarnya sudah ada di Malaysia itu sudah cukup lama ya guys ya. Jadi mungkin ini adalah tambahan investasinya. Ya, apakah kabar itu benar atau tidaknya? Silahkan Anda komen aja guys ya. Karena itu kabar yang sayup-sayup saya dengarkan ya baru saja. Karena ini juga informasi yang penting menurut saya. Silahkan Anda beritahu saya di kolom komentar. Oke, kita lanjut lagi guys. Microsoft menggelontorkan investasi besar-besaran di Asia Tenggara untuk menjadikan kawasan ini sebagai hub teknologi dunia. Indonesia dan negeri jiran Malaysia pun tak ketinggalan menjadi negara penerima investasi dari Microsoft. Namun Microsoft memutuskan untuk memberikan investasi lebih besar kepada Malaysia. Sebelumnya pada Selasa 30 April 2024, CEO Microsoft Satya Nadella mengumumkan memberikan investasi sebesar 1,7 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 27 triliun rupiah kepada Indonesia. Sementara pada saat mengisi kuliah umum di Kuala Lumpur, Nadella mengumumkan bahwa Microsoft memberikan investasi sebesar 2,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 35 triliun rupiah kepada Malaysia. Adapun investasi itu bertujuan untuk mengembangkan teknologi kecerdasan buatan atau AI, komputasi awan, dan pengelolaan pangkalan data berbasis peranti lunak Microsoft. Microsoft juga berharap AI bisa mengembangkan berbagai industri, mulai dari pariwisata, kesehatan, dan pengelolaan pemerintahan. Karena banyaknya profesional pengembang peranti lunak di Asia Tenggara, Microsoft berencana menjadikan kawasan ini sebagai salah satu hub teknologi dunia. Bahkan Indonesia sendiri merupakan negara dengan insinyur komputer terbanyak ketiga di dunia setelah India dan Cina. Firma konsultasi keuangan global Kearney memprediksi Asia Tenggara akan menikmati PDB sebesar 1 triliun dolar Amerika Serikat pada tahun 2030 berkat AI. Indonesia diperkirakan akan menikmati PDB hingga 336 miliar dolar Amerika Serikat, sementara Malaysia 1/10 dari jumlah keseluruhan PDB di Asia Tenggara. Untuk itulah Microsoft menanamkan investasinya di Asia Tenggara sekaligus bertujuan membuka lowongan pekerjaan di negara-negara Asia Tenggara. Microsoft telah menjanjikan akan membuka 840.000 lapangan pekerjaan di Indonesia, sementara di Malaysia 200.000 lowongan diperkirakan akan disediakan Microsoft. Dan itu tadi guys ya, sudah jelas ya dikatakan di sini. Namun kita janganlah berkecil hati ya, jangan kita berkecil hati ya. Kita turut bangga dengan keberhasilan ini, bahwa investasi besar-besaran dari Microsoft ini membawa berkah bagi negara-negara di ASEAN ya guys ya. Kita juga turut bangga bahwa investasi di Malaysia itu lebih besar karena lebih dipercaya. Kita juga harus termotivasi diri ya guys, agar menjadi seperti apa yang telah dilakukan atau pencapaian Malaysia. Kita juga harus dapat mengejar itu ya guys ya. Tak boleh ada rasa iri hati, boleh kita
rasa iri, terpacu diri, tapi dalam sisi positif ya guys ya. Kita juga harus melangkah maju ya, menatap masa depan kita. Tak boleh ada rasa sinis di hati kita. Mengapa kita hanya mendapat 27 triliun? Kenapa Malaysia mendapat lebih besar ya guys ya? Kita harus mendorong ya dari sektor pengembangan ini, dari SDM kita, karena ini adalah satu hal yang sangat positif ya. Dampaknya bahwa akan banyak dari tenaga ahli atau insinyur teknologi kita, sarjana komputer yang ada di Indonesia ini ya, tentu menambah ilmu dan kualitas di masa yang akan datang. Tentu ini akan menjadi satu teknologi besar kemandirian dari negara Indonesia karena adanya transfer teknologi di sini ya guys ya. Namun saya patutlah memuji negara Malaysia karena telah mencapai titik ini guys ya, titik keberhasilan. Karena ada Jepang dan juga Malaysia yang mungkin begitu dipercaya menjadi pusat ya guys ya, pusat investasi ini. Karena memang selama ini banyak sekali yang berinvestasi ya, orang asing yang berinvestasi ke negara Malaysia. Mereka itu sangat puas ya. Dan tentu Malaysia mampu menjaga nama baik itu guys ya. Karena begitu sulit ya untuk perusahaan-perusahaan besar itu mempercayai kita, itu begitu sulit. Namun Malaysia telah berhasil untuk menjaga kepercayaan itu guys. Dan itu tadi guys video dari aku. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan aku mohon undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan sikap kepada Anda semua. Mohon dimaafkan dan aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.